teman-teman semua, berikut ini adalah panduan bagi kita untuk ibadah sekolah minggu online. Tolong diperhatikan ya. Pertama-tama, teman-teman, siapkan dirimu untuk memulai ibadah dengan mandi yang bersih dan berpakaian yang rapi ya. Kedua, jangan lupa bahwa ini adalah ibadah. Kita tidak boleh sambil mengobrol atau makan, bermain, dan lainnya. Kita harus benar-benar serius. Ketiga, bila adik-adik menemukan ada hal-hal yang belum dimengerti, dapat bertanya kepada papa mama kalian. Demikian panduan ibadah Sekolah Minggu Online GBI Matawai. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom adik-adik. Apa kabarnya semua di rumah? Pasti semuanya sehat-sehat ya. Kak Vera dan Kak Ana juga sehat-sehat. Oke, kita akan siap ibadah. Semuanya sikap doa. Duduk yang manis, sikap doa yang baik. Kita nyanyi, kita mulai ibadah kita. Kita nyanyi sama-sama satu pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Semuanya kita nyanyi sama-sama ya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam
sudah bangun pagi, Tuhan sudah menjaga kami sepanjang hari ini. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau siap, memuji Engkau, mau bersorak-sorak bagi Engkau Bapa. Bapa dalam surga bersama-sama dengan kami, sehingga pagi hari ini kami dengan penuh sukacita, dengan sungguh-sungguh mau memuji Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oh, Keferak, kita adalah anak raja. Karena kita adalah anak raja, Tuhan Yesus mengasihi kita, Tuhan Yesus mau mati buat kita semua. Oke, kita sama-sama nyanyi. Aku anak raja, kau anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja, haleluya. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Ku menang! Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala dosa, haleluya, haleluya, ku menang, haleluya, dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik, Roh Kudus turun. Sekali lagi ku menang. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala dosa, haleluya, haleluya, ku menang, haleluya, dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik, Roh Kudus turun, Roh Kudus turun, Roh Kudus turun. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita nyanyi sama-sama, firman Tuhan ku dengar. Semua siapkan hati, lipat tangan yang baik untuk kita dengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu tersimpan dengan baik di hati kita. Amin. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus
Tuhan Yesus yang baik, tolong kami Tuhan, setiap hari bantu kami untuk melakukan setiap firman Tuhan yang kami dengarkan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, hati kami siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati firman itu, biarlah tersimpan di hati, di pikiran kami, dan mampukan kami melakukannya setiap hari dalam masa pertumbuhan kami. Biar kami bertumbuh dan dewasa dalam firman Tuhan, dalam hidup yang takut akan Tuhan, hidup yang dengar-dengaran akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, bantu kami untuk artikan firman itu dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, syukur, pengagungan hanya bagi-Mu, Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Amin. Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang adik-adik semua. Kembali lagi dalam pelajaran kedua, petualangan Superbook kita. Tentang apa adik-adik? Masih ingat? Ya, Petrus bebas dari penjara. Adik-adik, dalam kisah Alkitab kita kali ini, Petrus itu mengajar tentang Injil dan kebenaran Tuhan dengan penuh kuasa. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang mendengarkan. Sehingga banyak orang adik-adik dapat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Adik-adik, tema pelajaran minggu kedua ini adalah pemberian cuma-cuma. Adik-adik dapat membuka Alkitabmu di rumah ya, dan adik-adik membacakannya di dalam Kisah Para Rasul pasal ketiga ayat 1 sampai 11 dan pasal 12 ayat pertama sampai 19. Adik-adik, super kebenaran kita pada minggu ini adalah aku membagikan yang aku peroleh dengan cuma-cuma. Sekali lagi kita ikuti bersama ya. Super kebenaran. Aku membagikan yang aku peroleh dengan cuma-cuma. Adik-adik, kakak mau bertanya kepada kalian. Menurutmu apa sih artinya membagikan dengan cuma-cuma? Coba kalian menjawab. Ya, membagikan apa yang kita miliki tanpa mengharapkan imbalan. Memberi atau membagi dengan senang hati, tidak dengan terpaksa, dan bersedia memberi tanpa mengeluh. Adik-adik, pertanyaan berikutnya. Apa yang sudah Allah berikan kepadamu dengan cuma-cuma? Atau apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepadamu? Coba, dapatkah kalian menyebutkan contohnya? Apa ya? Ya, benar. Keselamatan. Apalagi? Pengampunan. Bagus adik-adik. Apalagi ya? Kesembuhan. Ya, benar sekali. Apalagi? Hidup. Anugerah. Pemulihan. Berkat-berkatnya. Perlindungannya. Sukacitanya. Dan masih banyak lagi adik-adik. Wah, kalau dihitung terlalu banyak adik-adik. Bukankah demikian? Adik-adik, Tuhan memberi segala sesuatu kepada kita dengan cuma-cuma.
bahkan untuk sesuatu yang mungkin kita tidak sadari adik-adik. Nah, kisah Petrus kali ini, Petrus dan Yohanes, mereka rela memberi dengan cuma-cuma kepada seseorang yang sedang sakit lumpuh. Adik-adik dapat menyaksikan itu di Kisah Superbook pada bulan ini. Ya, adik-adik yang sudah menyaksikan tayangan Petrus bebas dari penjara ini, pasti adik-adik masih ingat bagaimana Petrus dan Yohanes menyembuhkan seseorang yang sakit lumpuh yang saat itu sedang duduk dan mengharapkan bantuan dari orang lain. Dia tidak bisa berjalan adik-adik. Nah, pada waktu itu Petrus dan Yohanes datang di depan orang sakit lumpuh itu, dan kemudian Petrus berkata kepada orang yang sakit lumpuh itu, "Emas dan perak tidak aku punya, tetapi apa yang aku punya, aku berikan kepadamu. Di dalam nama Yesus, bangkit dan berjalanlah." Wow, adik-adik, apa yang terjadi? Saat itu terjadi mujizat adik-adik. Orang yang sakit lumpuh itu sembuh adik-adik. Dia berdiri di atas kedua kakinya dan dia bisa berjalan adik-adik. Luar biasa. Adik-adik sekalian, kakak mau memberikan pertanyaan lagi kepadamu. Orang yang lumpuh tadi, dia mengharapkan apa ya dari Petrus dan Yohanes? Coba kalian jawab. Ya, orang lumpuh itu dia mengharapkan uang perak atau uang emas dari Petrus. Karena orang sakit lumpuh itu dia pengemis adik-adik. Dia sangat membutuhkan bantuan orang. Dan sehari-hari dia duduk di pintu gerbang bait suci. Nah, pertanyaan kedua yang kakak mau ajukan buat kalian. Dengarkan ya. Pernahkah kamu memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang? Entah teman, saudara, atau siapa saja. Bagaimana rasanya? Atau bagaimana perasaanmu? Bisakah kalian menjawab? Kalau kakak pernah adik-adik, dan perasaan kakak pada waktu itu sangat sukacita, alias senang sekali adik-adik, karena bisa menolong orang tersebut pada waktu yang tepat. Iya, kakak berharap adik-adik semua juga punya perasaan yang sama seperti kakak. Rasa senang, sukacita, dapat menolong atau memberikan sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan oleh seseorang. Nah, pertanyaan yang berikutnya adik-adik. Pernahkah kamu menerima sesuatu yang tidak pernah kalian duga sebelumnya? Ya, bagaimana perasaan kamu? Wah, pasti adik-adik terpesona. Atau adik-adik mungkin merasa terkejut, kaget, senang, bahagia, dan surprise. Gitu ya adik-adik? Ya, benar. Kakak juga pernah menerima sesuatu yang tidak pernah diduga sebelumnya. Misalkan, ya, waktu ulang tahun kakak, tiba-tiba ada yang datang anterin kue tar ulang tahun. Nah, kakak tidak membayangkan sebelumnya seperti itu. Perasaan kakak senang sekali adik-adik. Pasti kalian juga punya perasaan itu ya. Oke, kakak mau bertanya lagi, boleh ya? Menurut adik-adik, kenapa Tuhan
sangat senang memberi kepada kita. Kenapa ya? Tuhan Yesus sangat senang memberikan kepada kita apa saja, termasuk keselamatan. Kenapa? Karena ya, Tuhan Yesus mengasihi kita adik-adik dan ingin memberkati kita. Amin. Ya, itulah sifat Tuhan kita. Dia sangat mengasihi kita dan ingin memberkati kita adik-adik. Banggahkah kalian memiliki Tuhan Yesus yang mengasihimu? Amin. Adik-adik, Tuhan ingin kita juga berbagi dengan cuma-cuma kepada sesama kita. Kita bisa membagikan kasih yang kita miliki serta kemurahan Tuhan yang sudah pernah kita alami. Tuhan Yesus sangat mengasihimu adik-adik. Tuhan Yesus juga sangat mengasihi kakak, mengasihi kita semua. Sehingga karena kasih-Nya yang begitu besar, Dia rela menyerahkan anaknya yang tunggal. Ya, Bapa kita di surga memberikan satu-satunya anaknya yang tunggal mati di kayu salib. Bagi siapa? Ya, bagi kakak, bagi kamu di rumah adik-adik. Untuk apa? Memberikan hidup yang kekal. Itulah pemberian terbesar yang pernah diberikan kepada manusia. Nah adik-adik, sebagai tanggapan atas pemberian Tuhan, maka seharusnya kita semua meneladani Bapa kita di surga. Bukankah demikian? Ya, memberikan apa yang kita terima dengan cuma-cuma kepada orang lain lagi. Amin. Semangat ya untuk membagikan dengan cuma-cuma apa yang Tuhan taruh bagi kita kepada orang lain. Super ayat kita minggu ini adalah Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Apa bunyinya? Mari ucapkan bersama-sama dengan kakak. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Ya adik-adik, luar biasa perkataan dari Petrus ini, ada kuasa Tuhan. Mari kita ulangi sekali lagi ya. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Adik-adikku, pernahkah kamu merasa kamu tidak mampu untuk memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang? Pernah tidak? Kakak pun pernah mengalami. Nah adik-adik, dalam kisah ini orang yang lumpuh itu bahkan sudah lumpuh sejak dia lahir ya adik-adik. Berarti dia dari kecil adik-adik dia tidak bisa berjalan. Nah dia mau minta-minta uang adik-adik, mengharapkan belas kasihan orang-orang. Namun dia mengharapkan uang dari Petrus dan Yohanes. Tetapi Petrus dan Yohanes memberikan lebih dari apa yang dia harapkan. Yaitu apa? Dia bisa berjalan kembali adik-adik. Wow, seketika itu juga hidupnya berubah. Ya, luar biasa. Adik-adikku, sebagai pengikut Kristus, kita memiliki lebih banyak untuk apa? Diberikan kepada orang-orang dibandingkan uang adik-adik. Misalkan, apa yang kita bisa buat?
Ya, pertama, kita bisa berdoa bagi orang lain. Kedua, adik-adik, kita bisa membagikan berita Injil kepada orang-orang lain, adik-adik. Itulah yang dapat mengubah hidup seseorang. Seketika mereka menerima keselamatan, hidup mereka diubahkan, adik-adik. Jadi, jika kita bersama Tuhan Yesus, maka kita punya banyak hal untuk dibagikan, adik-adik. Apakah adik-adik bersedia? Kakak berdoa agar dalam minggu ini adik-adik punya pengalaman bersama dengan Tuhan, membagikan dengan cuma-cuma apa yang Tuhan mau adik-adik lakukan bagi orang lain. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa, adik-adik. Bapa Surgawi, terima kasih banyak tentang kisah Petrus dan Yohanes yang memberikan dengan cuma-cuma, bahkan lebih dari apa yang diharapkan oleh orang yang sakit lumpuh itu. Tuhan Yesus, kami juga percaya di dalam hidup kami Tuhan sudah memberikan banyak hal yang lebih. Ajari kami Tuhan. Roh Kudus, tolong kami agar hidup kami dapat berbagi kepada orang lain. Kami dapat berdoa, kami dapat memberitakan Injil, kami dapat menolong orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarkan hidup kami sungguh-sungguh mengalami Tuhan, dan orang lain melihat hidup kami ada Tuhan Yesus yang bercahaya. Tuhan Yesus, tolong kami di sepanjang minggu ini. Kami mau hidup kami dipakai oleh Tuhan. Berkati papa mama kami, berkati sekolah kami, berkati keluarga kami. Pakai kami terus Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi, yang taat dan melakukan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa pada pelajaran ketiga di minggu depan. Bye-bye. Informasi persembahan Sekolah Minggu Abi Matawai dapat ditransfer ke rekening BRI Simpedes Unit Pandawai atas nama Pelayanan Abi GBI Matawai nomor 3500 01 038475 535. Terima kasih telah mendukung pekerjaan pelayanan sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkatimu. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkatimu.